mohon salah satu dari anak-anak untuk memimpin doa sebelum belajar. Boleh, siapa yang mau doa? Air. Oh, silakan. Boleh. Siapa doa mulai? Mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini kita semua diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya seperti biasa, salah satu dari anak-anak boleh maju untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Boleh baca Pak? Saya silakan. Boleh di sini. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan lagi tentang pelajaran pada hari sebelumnya. Masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Cerita fiksi berjudul Atas Cinderella. Dalam teks fiksi Cinderella, coba Bapak ini menanyakan di dalam teks fiksi Cinderella, di
Di situ ada beberapa tokoh. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oh ya, coba APK. Siapa tokoh yang terdapat? Cinderella sama raja yang bernama Raden Putra. Satu, Cinderella, kemudian dua, raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra. Baik, betul. Boleh kasih plus untuk. Kemudian kalau kalian ingat di dalam cerita fiksi Cinderella Semakin itu tidak hanya dua tokoh, di situ ada beberapa tokoh. Boleh? Nah, yang lain sebutkan lagi. Oh ya, Nail, coba. Permaisuri dan Tabib Istana. Permaisuri, kemudian Tabib Istana. Boleh kasih ongkos untuk. Jadi itulah tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi yang berjudul Cinderella pada pertemuan ke-6. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sekarang untuk hari ini, hari Senin, tanggalnya tanggal 13. Kemudian untuk materi pada hari ini kita akan membahas satu materi dongeng, dongengnya disebut berjudul dongeng Batu Menangis. Satu materi dongeng apa? Batu Menangis. Di situ ada satu kade yang kita pelajari pada hari ini, yaitu untuk judul dongengnya Batu Menangis. Ini judul dongeng pada pelajaran ini. Kemudian kade yang terdapat dalam pembelajaran pada hari ini yaitu menulis dan menguraikan pesan orang pada Batu Menangis. Nah, inilah adik baca pada hari ini, yaitu kita akan menentukan menulis dan menguraikan pesan dalam dongeng atau pada dongeng Batu Menangis. Jadi tujuan belajar kita nanti pada hari ini kita menulis teks dongeng, kalian tulis. Kemudian setelah selesai kalian tulis, di sini anak-anak diminta untuk menguraikan pesan moral yang terdapat pada dongeng Batu Menangis. Untuk selanjutnya, Bapak sudah menyiapkan video, ya, video dongeng. Nanti akan Bapak putar, Bapak tampilkan pada layar. Kalian lihat. Setelah kalian lihat, kalian cermati, ya. Kalian cermati video tersebut, ya. Karena di situ kalian nanti disuruh menulis dan menguraikan pesan
bakal pakai dongeng. Ya, makanya kalian nanti video yang nanti Bapak tampilkan atau Bapak putar ya. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tunggu. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, aku jadi hitam. Aku kan habis menunda. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Saya tidak makan. Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dan, Bu." "Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jauh berdampingan. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi?" "Pokoknya ibu jalan di belakangku." Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku." Amit-amit deh.
saat Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi cerita. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Darmi berhenti sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya. Bapak ini menjelaskan beberapa pesan moral yang terdapat pada dongeng yang telah dilihat tadi. Itu ada satu pesan moral, yaitu bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian seberat apapun pekerjaan orang tua itu untuk anaknya, itu juga pesan moral. Kemudian ada lagi di situ pesan moral yang disampaikan, yaitu bahwasanya penyesalan selalu datang terlambat, ya. Kalau kalian pahami tadi bahwasanya si Rami menyesal karena telah dikutuk oleh ibunya menjadi batu, tetapi penyesalan Rami itu sia-sia. Penyesalan selalu datang terlambat. Tugas kalian yaitu menuliskan teks dongeng yang telah dibuat tadi. Jadi kalian menuliskan bentuk cerita, ya, bentuk cerita dongeng. Kalian tulis, nanti Bapak bagikan ada beberapa teks dongeng yang sudah Bapak siapkan. Di situ kalian tulis atau kalian salin, ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita menulis teks dongeng, kita bagi kelompok dulu, ya. Di sini ada 12 siswa, akan Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 siswa. Coba
Bapak ingin tanya, dari huruf A, B, C, yang suka dengan huruf A, ayo 1, 2, 3. Yuk, yang suka dengan huruf A, ayo. 1, 2, 3. Dan stop. Sekarang yang lain, yang selain AVK, kemudian Aulia, dari huruf B dan C, siapa yang suka? B dan C. Ada yang suka huruf B, C? Mail, Angger, Alvin, kemudian PH. Dapat terlambat, tidak apa. Stop. Sekarang yang suka huruf C, Cum, Dinda, Aisyah, Amri, Dimas. 4. Dava, Dava. Tadi kamu terlambat, kamu ikut A. Berarti Dava pindah ke sini. A. Ya, pindah sini. Dava. Kemudian Nisa, C. Yang C. Tidak, Nisa pindah sini. Dava sini. Baca di bawah. Nisa sini. Kemudian yang B ini, pas. Sudah terbentuk 3 kelompok A, B, dan C. Kelompok A, kelompok B, kemudian kelompok C, dan 3 kelompok B. B ke sana, Amri sini. Oke, baca di bawah, bukunya juga di bawah. Ya kan? Ada titik cepat. Dasar. Kan tiga ya. Ya kan? Bentuk 3 kelompok, kelompok A, B, dan C. Kemudian dalam kerja kelompok nanti, Bapak jaga dulu. Dalam kerja kelompok nanti kalian diskusi per kelompok masing-masing. Kalian berdiskusi, kalian kerjakan tugas. Kalaupun agak kerepotan ya dalam diskusi, boleh kalian di lantai, boleh bentuk kelompok, boleh, silakan. Tidak harus di meja kalian masing-masing. Kalaupun tidak memungkinkan untuk berdiskusi. Kalau memungkinkan di atas meja, tidak salah. Paham? Paham? Mas paham? Paham? Nah, sekarang Bapak sudah menyiapkan teks mengenai dongeng yang sudah Bapak tampilkan lewat tayangan video tadi. Bapak bagikan kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C. Nah, coba silakan dulu. Teks sudah Bapak bagikan ke kelompok. Tugas kalian masing-masing kelompok menuliskan teks tersebut atau menyalin di buku tulis. Kalian salin
Cukup satu perwakilan kelompok yang menulis, yang lain teman-teman yang lain bisa mendikte atau sambil mengarahkan. Boleh ya? Sekarang tentukan kelompok yang ditunjuk untuk menulis. Untuk kelompok A. Siapa yang menulis? Ayo, yang menulis? Kelompok Indonesia, mereka menulis, nanti yang lain bisa mendikte mengarahkan. Ya. Kelompok B, siapa yang ditunjuk untuk menulis? Amin. Berarti yang lain mendikte atau mengarahkan. Ya. Kelompok C, Anissa yang menulis, kemudian yang lain bisa mendikte atau mengarahkan ya. Dan untuk selanjutnya kalian boleh melaksanakan tugas yaitu menulis teks dongeng Batu Nangis. Silakan. Boleh sambil berdiskusi, boleh. Mereka tinggal di sebuah kampung yang terletak di ujung desa. Dari masa di bagiannya tanahnya indah dan awan. Namun tingkah lakunya sangat baik dan cantik. Dan sifatnya sangat megah. Saya pesan moral. 1. Tidak boleh menggunakan yang kedua orang tua kita. 2. Tidak harus biasa hormat dan berbakti kepada orang tua. 3. Kerja keras dan membuat orang tua yang dipercaya anggota Tuhan. 4. 5. Penyesalan selalu datang terlambat. Oke, untuk kelompok C boleh kasih otos. Apa B? Apa B? Iya, sama lainnya. Ya, ayo baca kelompok. Oke. Seorang janda tua dan seorang putrinya yang cerita bernama Hani. Mereka tinggal di sebuah bukit yang terletak di ujung desa. Hani memang cantik, indah, namun tingkah laku sangatlah tidak asing dan sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Hani selalu bersoun siang di kamar. Dia tidak pernah mau membantu ibunya sedikitpun memberes. Oke, dapat untuk kelompok. Untuk selanjutnya tugas kalian yaitu menguraikan pesan dalam dongeng yang telah kalian tulis, kalian lihat tayangan video tadi, kalian cermati. Di situ ada pesan moral. Nanti kalian tulis ya pesan moral apa yang terdapat dalam dongeng. Kemudian untuk ini Bapak berdasarkan KTP-nya kepada masing-masing kelompok. Doa, kemudian kelompok B dan selanjutnya ke kelompok C. Dan kalian boleh kerjakan, tuliskan pesan moral yang ada pada dongeng. Di situ juga ada pertanyaan, sudah Bapak kasih nomor 1 sampai 5. Kalian tuliskan. Tulis 1, keluarkan kelompok, tulis. Ya. Nah, tuliskan di sini. Karena ini kan membahas soal. Sini nulis.
Tidak ada. Tuliskan 5 pesan moral yang terdapat dalam cerita dongeng Batu Nangis. Nah, langsung tulis. Ini pesan jawab pertanyaan ya, boleh. Ya, apa? Dapat? Boleh baca-baca boleh. Yang sudah selesai ajukan dari apa tangan. Terus silakan untuk dari kelompok C ya. Kelompok A ya. Enggak kelompok B. Bapak ingin memberikan penilaian pada lembar kerja kalian masing-masing ya. Sekarang Bapak ingin mengumumkan hasil kerja kalian. Tugas yang bisa kalian kerjakan. Untuk kelompok A, ya, kelompok A ini mendapatkan nilai 8. Karena dari 5 soal itu ada 2 soal yang mendapat nilai setengah. Jadi ya 8. Kemudian kelompok B mendapat nilai 7,5. Dari 5 soal ada 3 soal yang mendapat nilai setengah. Kemudian kelompok C mendapatkan 5. Ada 1, 2, 3, 4 soal yang mendapat nilai setengah. Sekarang Bapak ingin jelaskan Pak, kenapa penilaian nilai setengah ada 1? Karena Bapak nilai di sini bentuk tulisan, kemudian ejaan, tanda baca yang tepat dalam tulisan itu. Di sini masih banyak dalam tiap kelompok dalam penulisan kata atau penggunaan ejaan, tanda baca masih belum tepat. Jadi untuk ke depan mohon pada anak-anak dalam 3 cara tulis dicermati, dipahami ejaan, tanda baca yang tepat. Nah, dari kami ya. Baik, dan untuk selanjutnya jadi dalam penilaian tadi kelompok A yang mendapat nilai 8 yang paling tinggi, kelompok B mendapat nilai 75, kelompok C mendapat nilai 6,5. Jadi untuk kelompok yang mendapatkan nilai tinggi jangan berbangga hati, tetap belajar yang giat, semangat ya. Kemudian kelompok yang nilai paling rendah juga jangan putus asa. Artinya tetap ditambah lagi, digiatkan lagi pembelajarannya baik di sekolah maupun di rumah. Ya, pada anak-anak untuk materi
yang kita tangkap dalam pelajaran pada hari ini yaitu mengenai dongeng batu menangis. Kalian juga menuliskan teks tersebut, kemudian kalian juga menguraikan juga pesan atau moral yang terdapat pada teks dongeng tadi. Dan kemudian Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya anak-anak siapkan. Untuk pertemuan besok kita akan membahas masih tentang dongeng, tapi dongeng tersebut berbeda judul. Untuk dongeng besok, pertemuan besok kita akan membahas dongeng tentang maling kuda. Ya, itu pertemuan lanjut. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah cukup. Kepada anak-anak siapa yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Oh, Dinda ya, silakan Dinda untuk memimpin doa penutup kegiatan pada hari ini. Yuk, silakan. Bisa dicapai atau bisa dipahami oleh selamat siang. Silakan kalian pulang, tetap semangat belajar dan kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya nanti yang Bapak panggil sebut namanya bisa acungkan tangan ya. Untuk nomor 1 Alvin Abdul, Aulia Ahmadani, Hamba Julia, Afika Agustin Ahmadani, Anissa Sabdian, Bapak Ibu Hafiz, Devano Angger Pratama, Dimas Heri Susanto, Dinda Gayatri, Ismail, Miftahul Amri. Kemudian yang terakhir Rehat. Untuk selanjutnya Bapak bagi lembar LKPD yang nantinya kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Untuk petunjuk pertama nanti kalian Bapak bagi teks
Dongeng yang tadi sudah ditayangkan dalam bentuk video, ini juga ada lembar teks dongeng. Nanti anak-anak salin teks tersebut di buku atau di lembar KBT yang Bapak bagikan, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah terbagi semua? Ada yang belum bagian? Ya. Sekarang Bapak bagi gambar KBT-nya. Di kelompok nomor 1. Nah, di situ sudah ada teks dongeng, kemudian ada lembar kerja. Ya, lalu saya kerjakan. Di situ juga ada petunjuk soalnya. Kalian tinggal menyalin teks di lembar KBT yang Bapak kerjakan. Itu KBT yang pertama, ya. Dan sekarang anak-anak boleh kerjakan, ya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan bekerja. Setiap kelompok satu saja yang menulis, yang lain berdiskusi, boleh mengarahkan atau boleh mengkritik, ya. Silakan kerjakan. Bagi teman-teman kelompok yang lain boleh mengarahkan diskusi, ya, sambil melihat temannya yang menulis. Sambil kalian mengerjakan tugas, kalaupun masih ada apa ya, sekiranya belum paham mengenai tugas, kalian boleh bertanyakan, boleh, ya, boleh tanya.
perasaannya indah. Menawan, namun, menawan tidak, iya menawan tidak, namun, tingkah laku, sangatlah tidak. Untuk LKPD, ya. Untuk LKPD itu ada 2 lembar, 1 lembar teks kadang tulis, kemudian satunya menulis pesan moral ya. Boleh 2 kekuatan kelompok untuk menulis, 1 menulis teks dongeng, kemudian 1 menulis pesan moral ya. Digabungkan
dikabulkan Tuhan. Nomor 5. Semangat seperti biasanya. Boleh kalian berdiri semua, anak-anak berdiri semua. Untuk speaking ini seperti biasanya kita melakukan apa? Tepuk hati. Dalam hitungan ketiga, Bapak akan hitung dan ketiga kita mulai ya. Serangan keras, tepuknya semangat, kompak ya. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya kelompok A, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan membacakan teks dongeng yang oh ya, udah. Kasih aplaus untuk yang lain silakan. Kisah di sebuah desa terpencil hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik gurita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Darmi memang cantik, parahnya indah menawan. Namun tingkah lakunya sangatlah tidak cantik, sifatnya sangatlah tidak menarik. Setiap hari Darmi selalu bersorak di kamarnya. Dia tidak pernah mau membantu ibunya sedikit pun membereskan isi rumah. Kamarnya selalu berantakan. Darmi tidak peduli akan hal itu. Ia hanya peduli pada wajahnya yang cantik jelita. Dia berpikir haruslah selalu tampil sempurna. Ibunya Darmi yang sudah tua setiap hari selalu bekerja keras mendapatkan uang. Apapun jenis pekerjaannya, selama itu halal akan dia kerjakan. Semua itu ia lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Darmi, anak seperti wayangnya. Ibunya Darmi juga kerap diperlakukan seperti pembantu. Setiap bisanya siapa yang berjualan di belakangnya, dia selalu menjawab bahwa ibunya
mendengar hal itu terus-menerus ibu Darmi merasa sakit hati hingga berdoa. Secara perlahan Darmi berubah menjadi batu. Ia terus menangis dan memohon kepada ibunya. Namun semua sudah terlambat. Kini tubuhnya berubah menjadi batu yang terus mengeluarkan air mata. Baik, selesai. Baik, untuk tugas KPD yang pesan moral sudah selesai? Sudah? Kelompok B? Kelompok C? Sekarang perwakilan kelompok 1 maju untuk membacakan pesan moral yang sudah kalian uraikan atau kalian tulis. Tetapi kelompok yang maju harus beda dengan kelompok yang maju membaca teks dongeng. Ya, untuk kelompok A yang baca teks dongeng, Nah, sekarang silakan Afrika bacakan pesan moral yang disampaikan dalam teks dongeng. Yang lain silakan ya. Pesan moral yang ada pada teks dongeng Batu Menangis adalah: 1. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. 2. Kerja keras orang tua selalu untuk anaknya. 3. Kita harus senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. 4. Penyesalan selalu datang terlambat. 5. Doa orang tua yang teraniaya dikabulkan Tuhan. Boleh Bapak mengulang untuk pesan moral yang disampaikan pada dongeng yang telah diuraikan oleh kelompok A. Boleh dengarkan ya. 1. Di sini ada ditulis kelompok A. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Untuk anak-anak yang disampaikan pada teks dongeng yang ditulis dan diuraikan kelompok 1 tidak boleh durhaka pada kedua orang tua kita. Sejelek apapun kedua orang tua kita, ya, semiskin apapun kedua orang tua kita tidak boleh durhaka. Kita harus menurut, ya. Apabila kerjaan orang tua kita bisa bantu, sebaiknya sebisa mungkin kita membantu. Jangan menolak perintah kedua orang tua. Kemudian yang nomor 2 di sini, kerja keras orang tua selalu untuk anaknya. Jadi setiap hari orang tua kita bekerja di ladang, di sawah dan sebagainya, itu untuk kita sebagai anaknya, ya, supaya kita bisa bersekolah tinggi, untuk memenuhi kebutuhan kita, memberikan buku, memberikan pensil, baju sekolah, tas, sepatu dan lain sebagainya, ya. Kemudian pesan moral yang 3, kita harus senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua, ya. Kita harus hormat, tidak boleh membantah apapun perintah kedua orang tua, kita taati atau kita kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya, penyesalan selalu datang terlambat. Ini digambarkan dengan dongeng yang sudah kalian cermati, sudah ditonton lewat video mengenai Batu Menangis. Ada seorang anak yang bernama Dani, itu durhaka luar biasa kepada kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya, orang tua si Dani mengutuk anaknya menjadi batu. Batu tersebut setiap hari menangis, menyesal, tetapi penyesalan si Dani tadi itu tidak ada gunanya, ya.
Makanya yang dinamakan salah tidak ada yang di tempat, selalu datang terlambat, tidak ada gunanya. Kemudian selanjutnya doa orang tua yang namanya ayah dikabulkan. Nah, ya. Jadi setiap doa-doa kedua orang tua kita itu dijaga oleh Tuhan, selalu dikabulkan oleh Tuhan. Inilah upaya pesan moral yang disampaikan kelompok A. Selanjutnya kelompok B, perwakilan untuk maju ke depan membacakan pesan moral. Siapa? Rehan, boleh? Yang lain, kelompok yang lain boleh digunakan ya. Jangan ikut. Yuk. Pesan moral pada dongeng batu menangis adalah: 1. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. 2. Kita harus senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. 3. Kerja keras orang tua selalu untuk anaknya. 4. Doa orang tua yang tertaninya dikabulkan Tuhan. 5. Penyesalan selalu datang terlambat. Oke, tangan dua, Pak. Kalau kita dengar yang telah dibaca kelompok kedua tadi untuk pesan moral ini hampir sama ya dengan kelompok A ya. Hampir sama. Di sini 1, tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. 2, kita harus senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. 3, jaga orang tua selalu untuk anaknya. 4, doa orang tua yang dikabulkan Tuhan. Yang kelima, penyesalan datang terlambat. Sama ya, sama dengan kelompok A. Untuk selanjutnya kelompok C. Perwakilan kelompok C, silakan. Boleh bisa. Yang lain, kelompok yang lain, teman-teman yang lain digunakan ya. Boleh dimulai. Yang disampaikan pada dongeng batu menangis adalah: 1. Tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. 2. Kita harus senantiasa hormat dan berbakti kepada orang tua. 3. Kerja keras orang tua selalu untuk anaknya. 4. Doa orang tua yang teraniaya dikabulkan Tuhan. 5. Penyesalan selalu datang terlambat. Boleh kelompok C mengenai pesan moral yang disampaikan pada dongeng. 1, tidak boleh durhaka kepada orang tua, sama ya, sama dengan kelompok A atau B. Dan 2, kita senantiasa hormat dan berbakti pada orang tua. 3, kerja keras orang tua untuk kita. Doa orang tua dikabulkan Tuhan. 5, penyesalan datang terlambat. Sama kelompok yang lain. Baik, untuk selanjutnya boleh setiap perwakilan kelompok mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan berikut lembar soal. Jadikan 1, boleh dikumpulkan ke depan. Kelompok A dulu. Untuk selanjutnya kelompok B. Kelompok B. Dan kelompok C.
dan J. Tugas sudah dikumpulkan semua. Ada yang belum? Ada yang belum dikumpulkan? Sudah semua? Baik, pada anak-anak, Bapak tadi sudah menyampaikan bahwasanya untuk tugas berikutnya kita masih tentang materi dongeng. Dongeng apa untuk selanjutnya? Pertemuan selanjutnya kita masih menyampaikan atau ini materi tentang dongeng, tetapi dongeng tersebut beda dengan dongeng hari ini, yaitu dongeng Malin Kundang. Tugas anak-anak mencari dongeng Malin Kundang, ya, cari dongeng Malin Kundang, kemudian anak-anak tulis dongeng tersebut di dalam buku tulis kalian, kemudian dikasih gambar. Di situ ada gambar dongengnya tentang Malin Kundang, ya. Ada dongeng apa? Ada gambar Malin, kemudian ada juga gambar anaknya. Kemudian gambar tersebut boleh kalian hias sebagus mungkin, ya. Gambar tersebut boleh kalian hias sebagus mungkin. Tidak hanya terpaku pada gambar yang sudah ada, kalian boleh menambahkan di situ, ya. Tetapi sesuai dengan tema. Kemudian besok kalian uraikan dongeng tersebut. Kalian tentukan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Malin Kundang. Itulah pertemuan materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Yang tugasnya kalian masih berkelompok, tetap kelompok yang sama. Kelompok A terdiri dari Afrika, Ahmad Julia, Aulia, dan Dava. Kelompok B ada Ismail, Angger, Martin, dan Rehan. Dan kelompok C juga Anissa, Dimas, dan Andri. Itu kelompok kalian. Besok, ya, tetap kelompok yang sama pada hari ini. Sudah paham, ya? Untuk tugasnya besok paham, ya? Kalian mencari dongeng apa? Malin Kundang. Jangan lupa di situ ada gambar-gambar tentang gambar Malin, gambar Kundang. Kemudian boleh kalian kasih gambar atau apa, ya, gambar-gambar yang penting sesuai dengan tema. Boleh menggambar batu, boleh, tetapi dengan catatan di situ ada gambarnya Malin, gambarnya ibunya. Boleh ibunya bertemu di hutan, saya gambar hutan, ibu dan Malin bertemu di pinggir laut, ya. Malin. Itu jangan lupa ada perahu milik kapal atau kapal milik Malin, ya. Boleh kalian perahu atau kapalnya, ya. Dibuat gambar sebagus mungkin, dilihat sebaik mungkin, ya. Dikasih pewarna, ya. Tugasnya berkelompok, ada 3 kelompok, A, B, dan C. Sudah jelas, anak-anak? Sudah jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Boleh ajukan pertanyaan, boleh. Kalaupun ada yang belum paham, belum jelas, ada? Sudah? Yakin sudah paham semua, Dimas? Paham? Paham? Ya? Ada pertanyaan? Ya? Paham, ya? Apa? Bisa apa? Ada pertanyaan kelompok B. Gambarnya di sini atau di rumah. Jadi sesampai di sekolah pertemuan besok gambar sudah jadi, teks dongeng sudah jadi. Berarti kalian nanti malam ada tugasnya dikerjakan nanti malam, ya. Atau nanti setelah pulang sekolah boleh satu kelompok mengadakan pertemuan mengerjakan tugas. Bukan besok, tugas besok harus sudah
sudah selesai, Aulia paham? Dengan sudah selesai, gambarnya juga sudah selesai. Jadi kalian nanti sepulang sekolah boleh mengerjakan tugas berkelompok, boleh di rumah siapapun boleh, ya, satu rumah. Jadi setiap kelompok satu rumah ya. Kan jangan lupa untuk menggambar itu juga harus ada pewarnanya, ya. Ya, boleh. Nah, ada pertanyaan kelompok B, gambarnya pakai buku tulis atau buku gambar. Ya, untuk menulis teks dongengnya kalian memakai buku tulis, ya. Kemudian untuk menggambar itu boleh memakai buku tulis, boleh di sela-sela teks itu ada gambar Malin dan ibunya, boleh di sela-sela teks. Boleh juga selesai kalian menulis teks, gambarnya dipisah, memakai buku gambar juga boleh. Nanti ditaruh di bawahnya atau lembar berikutnya boleh. Jadi jawabannya boleh memakai buku tulis dengan catatan ditaruh di sela-sela teks gambarnya. Boleh juga memakai buku gambar, boleh diberikan di belakang teks atau di bawah teks. Boleh, paham kalian? Ada lagi pertanyaan? Ya, cukup? Kelompok AC jelas? Yakin? Paham? Nah, jadi Bapak inginkan pada pertemuan besok tugas kalian sudah selesai, baik teks dongengnya ataupun gambar dongengnya. Aulia, paham? Ya, cukup? Apa? Siapa? Enggak. Udah cukup ya? Boleh? Ya, diwarnai enggak? Harus diwarnai biar gambarnya kelihatan bagus, ya. Harus dibuat sebagus mungkin, seindah mungkin gambarnya, ya. Jadi tidak asal-asalan gambar, ya. Harus diwarnai, dikasih pewarna gambarnya. Paham ya? Paham. Baik anak-anak, sebelum kita pulang seperti biasanya kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya kita berjabat tangan. Nah, silakan bisa dimulai dari Afrika. Untuk selanjutnya Ambar, silakan pilih yang mana yang disukai. Oke, hati-hati. Yuk, Aulia. Pilih itu gambarnya. Iya. Baik, hati-hati. Sebelah apa? Pilih yang mana? Oke, iya, hati-hati. Yuk, Amri. Pilih yang mana? Oke, hati-hati. Yuk, Dimas. Gambar yang mana yang disuka? Oke, tos. Ya, yuk, Anissa. Siap. Hati-hati.